Ini ya teman-teman, yang menyebabkan penyakit itu tidak sembuh ibaratnya metodenya antar lalat dengan sampah. Yang kita usir itu lalatnya doang, sampahnya nggak dibersihkan. Iya, iya Mbak Melinda, sampahnya nggak bersihkan. Ibaratnya gini, lalat itu ibarat gangguan jin, sihir, ya, ibaratnya gangguan jin, lalat itu. Sampah itu ibaratnya penyakit hati kita, hasad, iri, dengki, takabur, sombong, nggak dibersihkan, amarahnya nggak diredam, ya, cuma dibuang, diusir lalatnya doang, gangguan jinnya saja. Yesusnya masuk lagi teman. Selagi sampahnya nggak dibersihkan, bangkainya nggak dibersihkan, gimana caranya supaya gangguan jin sihir itu nggak masuk ke dalam tubuh kita? Masuk juga cuma mencrok doang. Ya sampahnya dibersihkan, pakai clear, pakai pembersih, insya Allah sembuh. Pembersihnya dengan apa? Dengan istighfar, sholawat, muhasabah diri. Kalau kita mempunyai dosa, ya, mempunyai kesalahan sama teman-teman, saudara, minta maaf. Kalau nggak gengsi, kayak gitu. Bawakan makanan orang-orang yang pernah mendolimi kita, supaya hatinya mau memaafkan kita. Karena apa? Hablum minan nas itu, teman-teman. Kalau orang tersebut kita mempunyai kesalahan sama seseorang, orang tersebut nggak memaafkan, itu sampai di akhirat juga dipertanggungjawabkan, teman-teman. Lebih bahaya daripada kita memohon ampun pada Allah. Yang paling bahaya itu ketika kita berdoa kepada manusia, manusia nggak bisa memaafkan kita. Kalau berdoa sama Allah ya pasti dimaafkan. Karena dosa maksiat kita lebih besar, itu rahmat Allah itu lebih besar dari dosa-dosa kita. Allah itu maha pengampun, maha penyayang, teman. Kayak gitu. Jadi ya kayak gitu, teman. Kunci utama kesembuhan itu kita itu harus ikhlas. Kalau ada melunak sama seseorang, ikhlaskan. Jangan mempunyai rasa dendam. Ya. Jangan ketika kita didolim seseorang, kita balas dengan sihir lagi. Ya sudah. Gimana kita mau sembuh? Kitanya sendiri nggak bisa berdamai dengan diri sendiri. Makanya saya kasih tahu kuncinya, teman-teman. Banyak orang ya berobat ke sana kemari, cari praktisi yang paling pintar, paling hebat, nggak sembuh-sembuh. Karena kuncinya itu ada pada diri kita, teman-teman. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum, golongan, dan nasib seseorang kecuali diri kita sendiri yang merubahnya. Praktisi hanya mendoakan, mengeluarkan gangguan jin, ya sudah. Sembuh atau tidak hak prerogatifnya Allah. Yang kalau ada gangguan jin sihir, gangguannya dikeluarkan, terus sampean kunci, teman-teman. Ibaratnya pintu itu langsung ditutup. Ditutupnya dengan apa? Ya baca ayat-ayat perlindungan diri. Ya. Iya. Jangan campur adukan antara hak dengan batil. Ya. Jangan berbuat kesyirikan. Karena apa? Allah itu sangat sakit hati dengan orang-orang yang berbuat syirik, teman. Allah itu nggak mau diduakan. Sama seperti kita punya pasangan, calon istri ataupun calon suami, teman-teman. Ketika salah satunya berselingkuh, ya, dengan orang lain, sakit hati enggak? Sama, teman-teman. Ketika seseorang berbuat syirik, itu paling bahaya. Jadi ya itulah, teman-teman. Jadi nggak mau diduakan juga, awal juga, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi kunci kesembuhan kembali lagi kepada diri kita, teman-teman. Jangan berharap kepada makhluk, kepada saya bisa menyembuhkan, jangan. Nanti ujung-ujungnya kecewa. Kalau berobat ke sana kemari nggak sembuh-sembuh, musabah diri. Oh, kenapa aku bisa nggak sembuh-sembuh? Ya berdoa, mohon petunjuk sama Allah, teman. Berarti ada kesalahan kita yang belum kita tobati. Makanya nggak sembuh-sembuh. Karena segala penyakit di dalam diri kita itu karena dosa kemaksiatan kita, teman. Sehingga Allah uji dengan sihir, Allah kabulkan. Sihir santet itu mengenai seseorang, bukan Allah tidak sayang. Kenapa Allah izinkan tukang santet sihir masuk ke dalam tubuh kita? Bukannya berarti Allah itu mendukung perbuatan tukang sihir, enggak. Tetap ada pertanggungjawaban masing-masing, teman. Ketika orang berbuat zolim, melakukan sihir santet, ya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tapi dia kabulkan masuk ke dalam seseorang. Kenapa sihir itu nyampe ke tubuh seseorang? Berarti ada kesalahan seseorang tersebut, teman-teman. Kenapa Allah izinkan sihir itu santet itu masuk ke dalam tubuh seseorang? Ya